Halo, apa kabar? Kita hadir kembali Unta Law Podcast yang kali ini akan membahas persoalan hukum udara, tematik besarnya, dan kita hadirkan Pak Dr. Maximilian, dosen Fakultas Hukum TAK Semarang. Beliau memang spesifikasi di program studi ilmu hukum jurusan hukum internasional. Jadi sangat relevan kalau kita bicara mengetahui sesuatu yang berkaitan dengan perkembangan teknologi drone, karena sekarang ada beberapa hal yang selalu kita perhatikan, karena kedatangan teknologi drone ini ada berdampak positif dan sekaligus berdampak negatif. Kalau dulu batas negara atau sovereignty kedaulatan negara ini selalu dikaitkan dengan teori Lebensraum, yaitu menguasai negara dengan cara menduduki pasukan. Sekarang lebih canggih lagi, menguasai sebuah batas wilayah negara itu tidak perlu pakai cara-cara itu, tetapi dengan cara penguasaan ekonomi, capital, ya, dan teknologi, termasuk teknologi informatika dan teknologi penerbangan. Dengan adanya drone, dia bisa memasuki batas wilayah. Jadi ini adalah isu-isu besar yang nanti bisa kita bahas bersama. Jangan lupa kita subscribe ya untuk Unta Law Podcast. Dan Pak Max, saya nanti mohon dicerahkan berkaitan dengan perkembangan teknologi drone. Karena teknologi drone itu jangan dilihat dari sisi aspek pengembangan teknologi, tetapi kegunaan, ya, kepentingan dan tujuan kemanfaatannya. Dan ini juga bisa mengganggu kepentingan antar negara. Kira-kira benarkah demikian, Pak? Mohon dikasihkan gambaran nih ahlinya. Ya, terima kasih, Bung. Saya akan menjelaskan mengenai drone. Drone itu suatu alat yang biasanya untuk anak-anak main-main, tapi sekarang bisa digunakan untuk negatif. Ya, contohnya aja lah, drone itu kan bisa mengangkut barang. Seperti contoh kasus yang ada di Medan, yaitu drone membawa narkoba masuk ke lapas. Iya. Nah, itu sampai ketahuan karena drone-nya itu tidak dicas, jadi jatuh di lapas. Tahu-tahu ada narkoba di sana. Nah, yang kedua, drone itu lintas negara itu bisa, karena drone itu sukar dilacak dengan radar, sangat terlalu kecil gitu. Jadi pengembangan teknologinya sudah sampai ke sana, Pak ya? Iya. Oke, terus? Nah, yang sekarang contohnya aja seperti di Meksiko ke Amerika itu, Meksiko sekarang mengirim narkoba itu pakai drone, sudah tidak pakai pesawat lagi, karena tidak terlacak di radar. Nah, ini yang kita takutkan itu drone itu untuk menyelundup ke Indonesia. Ke Indonesia kan terkenal luas sekali daerahnya. Jadi drone itu kalau nggak diawasin itu bahaya sekali. Jadi drone bisa digunakan lintas kepulauan ya, bisa. walaupun melewati lautan bebas bisa juga digunakan ya, karena bisa. Tergantung kapasitas teknologinya kan, atau pengembangan teknologinya. Tetapi apa yang terjadi kalau memang akhirnya batas wilayah negara itu bisa dijangkau oleh drone tanpa awak, dan kepentingan apa kita kadang-kadang tidak bisa mendeteksi. Betul. Bagaimana posisi regulasi di Indonesia nih, Pak Max? Secara terus terang aja, regulasi mengenai aturan drone di Indonesia itu sangat tertinggal sekali. Contohnya aja seperti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47. Iya. Itu tahun 2016 saya baca itu kurang sekali. Di sana tidak menyebutkan mengenai frekuensi yang boleh digunakan. Dua, itu inovatif daripada drone itu juga belum diatur. Oh, jadi belum diatur ya? Iya. Terus kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Indonesia? Ya, kalau ke Indonesia terus terang aja itu peraturan harus diperbaiki dulu. Kita ambil contoh aja peraturan drone dari negara China, itu drone itu bagus banget peraturannya itu, mendetail sekali. Jadi bisa dijadikan benchmark ya untuk perubahan undang-undang hukum udara atau hukum udara ya, kaitannya dengan pengaturan drone harus dimasukkan sebagai materi muatan hukum dalam pengaturan. Ya. Kalau di Cina gimana? Kalau di Cina itu peraturannya untuk inovatif daripada drone itu harus dilaporkan ke Kementerian Perhubungan. Terus yang menjaga wilayah daratan nggak ada drone asing itu kelihatan sekali. Setiap pesawat drone itu harus ada nomornya, seperti mobil itu ada nomor itu. Berarti kalau polisi melihat itu bisa ketahuan, oh ini milik ini gitu. Jadi saudara sekalian, apa disampaikan Pak Maximilian ini secara entry point ada satu hal yang menarik. Pertama, hukum udara harus berkembang. Kedua, regulasi soal udara ya ini harus memasukkan aspek
drone ya sedalam muatan materi. Ini perlu di Indonesia perlu diatur supaya kegunaan dan kemanfaatan pengembangan inovatif teknologi drone ini bisa terjaga, terkontrol dengan baik sehingga tidak merugikan negara, bangsa dan masyarakat Indonesia. Begitu kan Pak Mak ya? Betul. Benchmarknya banyak termasuk di Cina. Itu dijadikan dasar untuk memperbarui secara materi muatan hukum terhadap perundangan di Indonesia kaitannya dengan drone. Kira-kira apa lagi hal yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat nih Pak? Ya, kepada masyarakat khususnya bagi penjual drone itu, kalau ada customer datang mau membeli drone itu tolong dimintakan KTP. Jadi ada perbedaan antara drone untuk mainan, Iya. ya, drone untuk sebuah tujuan komersial, Bisa. ya kan? Ada bahkan drone untuk tujuan pertahanan keamanan negara. Betul. Nah, itu kan sekarang ada klaster-klaster atau identifikasi kegunaan drone ini dan ketujuan drone dibuat ya di Iya. dunia ini Pak. Kalau drone mestinya harus ada lisensi ya Pak. Iya. Kalau menurut Pak Mak gimana? Perlukah ada lisensi? Ya perlu sekali karena Oke. itu bisa merugikan banyak orang ya. Kalau kita nggak ahli menyetir drone itu kan bisa nabrak orang, bisa nabrak kendaraan. Nah itu dampaknya kan luar biasa ya. Jadi lisensinya satu adalah alatnya sendiri, teknologinya Iya. sendiri. Yang kedua lisensi operatornya ya. Iya, Jadi pilotnya. pilot atau operator drone itu harus dilisen Iya. supaya memang dapat terjaga semua untuk kepentingan apa. Termasuk ada klasifikasi drone untuk permainan, untuk main-main yang sebatas ya, penggunaan frekuensinya dan lain-lainnya mungkin terbatas. Drone untuk kepentingan komersial ya, jasa seperti jasa pengangkutan barang. Betul. Nanti ke depan kan sudah banyak menggunakan drone ya. Iya. Saya pikir dengan teknologi. Terus drone untuk kepentingan pertahanan. Hal ini menjadi isu strategis bagi kepentingan bangsa kita sebagai sebuah nation. Ya, tentunya isu strategisnya adalah penyempurnaan undang-undang Pak Mak ya. Betul sekali. Dan apa yang secara substansi perlu diatur di dalam undang-undang itu? Apa yang tadi saya sampaikan, apakah memang bisa diatur lebih luas lagi Pak Mak? Karena peraturan mengenai drone itu perlu diperluas lagi karena fungsi drone itu sangat luas sekali. Ya. Saya ambilkan contoh drone mainan aja, dikasih bom aja bisa untuk meledakkan kemana. Kita lihat contoh itu pemerintah Houthi yang mengebom kilang minyak Arab Saudi. Oke, ini contoh Itu kasusnya drone. sudah ada ya Sudah ada. dengan penggunaan drone ya. Oh, itu dilakukan oleh masyarakat. Ya itu kalau Kalau teroris manusia-manusia di luar otoritas negara ya Pak? Iya, kok masyarakat beli drone itu di pasaran bisa dengan murah gitu, terus pasang bom gitu kan bisa. Kita nggak tahu. Nah, itu perlu diawasi, perlu dikontrol ya. Iya. Jangan sampai terjadi kan mestinya. Iya. Ya kan karena resistensinya bagi kepentingan keamanan negara dan keselamatan akan tinggi ya. Betul. Oke. Makanya bagi penjual drone itu sebelum menjual itu minta KTP, berarti kita tahu nomor seri drone ini milik siapa. Gitu. Jadi ada satu prosedur pembelian dan penjualan drone ini diatur dengan secara administratif sehingga bisa terdetek ya. Iya, betul. Pada satu saat terjadi eksiden, pemanfaatan yang berbeda dengan tujuan kejahatan bisa didetek ya, bisa teridentifikasi dan jangan sampailah memanfaatkan drone untuk kepentingan kejahatan kan begitu Pak. Iya, Kita betul. sepakat kan. Iya. Oleh karenanya kebutuhan utama dari regulasi ini adalah penyempurnaan undang-undang ya. Betul. Ya, jadi nanti ditambahin muatan materi dari aspek pengembangan teknologi drone ya supaya bisa tercover ya. Betul. Otoritas negara tentunya kan bisa dalam prinsip namanya duangso monopoli. Jadi kewenangan negara untuk memaksakan sesuatu dan membatasin sesuatu kalau itu dianggap berisiko pada kepentingan keamanan negara. Menurut Pak Mak gimana? Bisa saja memang lebih bagus diatur oleh negara karena kita tahu dampak daripada drone itu luar biasa ya terhadap kemanusiaan, terhadap lingkungan juga bisa karena drone itu kan bisa dipasang alat semprot itu. Kalau alat semprot itu digunakan untuk membasmi hama nggak masalah, tapi kalau disemprot untuk membunuh tanaman itu bisa. Oh ya itu juga menjadi bagian dari sensitivitas kita melihat bahwa kegunaan drone itu sampai bisa saja jauh ke sana ya. Iya. Oke. Jadi begini saudara sekalian, apa yang disampaikan Pak Mak sangat logik.
dan memang dalam perkembangannya dunia ini mengalami berbagai hal kemajuan teknologi, ada impact negatif dan impact positif. Kalau dari impact positif jelas kemanfaatan drone itu sangat berguna bagi efisiensi, termasuk pengembangan kegunaan untuk pelayanan jasa, untuk pertahanan, kan gitu ya, untuk aspek komersial. Namun dari sisi impact negatif itu yang tidak boleh diabaikan. Tadi Pak Ahmad sudah memberikan warning bahwa perlu perubahan undang-undang tentang pengaturan drone ya, dan penyempurnaan undang-undang udara di Indonesia, dan dalam kerangka apa? Dalam kerangka untuk ya memprotek kedaulatan negara kita, untuk menyelamatkan bangsa ini, ketertiban, keamanan dan segala aspek, sehingga pemanfaatan drone dimanfaatkan benar-benar sesuai dengan tujuan yang baik dan positif untuk kemaslahatan. Apa yang harus menjadi close statement sebelum kita akhiri pembicaraan ini yang menarik, Pak? Iya, oke. Statement saya mohon pemerintah untuk merubah atau menambah pasal-pasal di dalam peraturan Kementerian Perhubungan mengenai masalah drone itu harus lebih luas lagi, jangan hanya sebagian-sebagian part itu ya. Dan undang-undang dari nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan itu banyak sekali kekurangan, mohon itu bisa diganti yang terbaru lagi untuk membackup perkembangan mengenai dunia kedirgantaraan yang begitu pesatnya dengan teknologi ini. Ya, itu saya harapan itu aja. Ya, terima kasih Pak Ahmad, luar biasa, dan tentunya ini hal yang sangat positif. Kapan-kapan kita akan bahas lagi Pak Ahmad ya, lebih jauh, dan kaitannya dengan hukum udara selalu menarik untuk menjadi isu dan bagian dari isu strategi secara nasional. Oleh karenanya, terima kasih sekali pendengar dan pemirsa dengan medium Unta Podcast. Salam, jangan lupa subscribe, salam Pancasila.